Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara dan saudara semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saudara dan soleha, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan materi fikih. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang temanya zakat fitrah. Dan kali ini kita akan mempelajari subtema dari ketentuan zakat fitrah. Dan oleh karena itu, saudara dan saudara semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam mempelajari ketentuan zakat fitrah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya robbal alamin. Soleh dan soleha semuanya dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang ketentuan zakat fitrah di sini ialah, memang ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kita semua umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik dia orang kaya maupun orang miskin, baik tua maupun yang masih bayi, karena ini adalah hukumnya wajib. Dan juga ini termasuk rukun Islam yang ketiga. Mari kita pahami tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada zakat fitrah. Ketentuan yang pertama yaitu tentang hukum zakat fitrah. Sesuai yang hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita pelajari di minggu yang lalu, sudah jelas bahwa hukumnya zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib. Wajib semua umat Islam atau umat muslim. Dan ketentuan yang kedua yaitu tentang rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu niat. Tentu saja kita kalau mau melakukan sesuatu, mau beribadah apapun harus dengan niat. Yang kedua yaitu ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah yang disebut dengan muzaki. Jadi muzaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Rukun yang ketiga yaitu orang yang menerima zakat fitrah yang disebut dengan mustahik. Jadi mustahik ini adalah orang yang menerima zakat fitrah. Lalu yang keempat, rukun yang keempat adalah barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, kalau di Indonesia adalah nasi, bahan pokoknya berarti barang yang dizakatkan adalah beras. Ketentuan zakat fitrah yang ketiga yaitu syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang Islam yang wajib membayar zakat fitrah atau muzaki. Di antaranya yaitu yang pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, serta orang yang wajib dinafkahinya. Yang ketiga, niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Ukuran dan takaran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Sekarang mari kita pelajari ketentuan dan takaran dalam zakat fitrah. Perhatikan hadis di bawah ini. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sa'irin 'ala kulli hurri aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sa' kurma atau gandum
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Soleh dan soleha, berdasarkan hadis tersebut, pengeluaran zakat fitrah atau pembayaran zakat fitrah ini menggunakan gandum atau kurma atau bahan pokok lainnya sesuai dengan daerah tertentu. Contohnya nih, kalau di Indonesia adalah makan pokoknya adalah nasi atau beras, maka zakat fitrahnya menggunakan beras. Kalau di Papua, kalau misalkan dia makanan pokoknya sagu, maka zakat fitrahnya pun menggunakan sagu. Jadi hadis ini menyesuaikan dengan daerah tertentu. Apa makanan pokoknya, itulah yang menjadi ketentuan zakat fitrah. Tentang ukuran satu sa ini adalah hitungan orang Arab atau ketika zaman Nabi. Kalau dikonversikan atau menjadi ukuran di Indonesia, maka satu sa ini sama dengan 3,1 liter atau dalam hitungan kilo 2,5 kilogram. Nah, para ulama Indonesia meluruskan atau mengamankan ukuran ini, takutnya ada yang kurang, maka ulama Indonesia sepakat kalau hitungannya liter menjadi 3,5 liter atau 3,5 liter. Kalau hitungannya kilo adalah menjadi 2,8 kilo atau sampai dengan 3 kilogram. Dan ketentuan makanan pokok adalah untuk pembayaran zakat. Kalau sudah ditentukan, maka jenis makanan yang lainnya itu tidak termasuk ke dalam zakat fitrah dan hukumnya pun tidak sah. Soleh dan soleha, waktu untuk pembayaran zakat fitrah itu sangat panjang. Dimulai dari tanggal 1 atau dimulainya puasa bulan Ramadan sampai dengan imam sholat ketika mengucapkan takbiratul ihram. Itulah batas waktunya. Soleh dan soleha, apabila mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri karena kita lupa, maka itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Maka walaupun kalian awali dengan pembacaan niat mengeluarkan zakat fitrah, tapi Allah tidak meniatkan itu, tidak menerimanya sebagai zakat fitrah, tetapi sebagai apa? Sebagai sedekah biasa. Maka dari itu lebih baik untuk menghindari lupa, kita bayar zakat di awal-awal Ramadan. Kenapa kita harus membayar zakat? Lihat hadis yang ada di buku fikih dan kita bisa lihat hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata fitri tuqratan lil sha'imi minal lagwi wa rafasi wa tukmatan lil masakini man adaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun man adaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Soleh dan soleha, perihal dalam waktu pembayaran zakat fitrah itu ada 5 macam. Perhatikan, yang pertama adalah waktu yang disebut dengan waktu wajib. Waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, waktu afdol atau sunnah adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri.
Yang keempat, waktu mubah atau boleh adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang kelima adalah waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Perhatikan waktunya, ternyata yang paling bagus atau yang wajibnya adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai dengan menjelang sholat Idul Fitri. Tapi kalau kita tidak bisa mendapatkan yang wajib, masih banyak yang sunnah, sedang mubah dan sebagainya. Jangan sampai kita mendapatkan waktu yang haram dan juga waktu yang makruh, karena nilai pahalanya pun berbeda. Soleh dan soleha, dalam pertemuan kali ini tugas kalian adalah sebutkan mustahik zakat fitrah. Satu pertanyaan saja, tolong dijawab dan jawabannya kirim ke Google Classroom. Sebutkan mustahik zakat fitrah. Itulah materi yang hari ini kita pelajari. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.